Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang sudah terdengar suaranya nih. Siap, sudah terdengar, Ustadz. Baik, saya mulai ya. Baik, silakan dimulai, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan. Pertama saya mohon maaf itu tadi melalui laptop suaranya seperti kemarin jadi nggak keluar. Sekarang saya sudah ganti posisi melalui HP ini. Baik, seperti judul dalam kajian kita pada pagi hari ini tentang masalah hikmat hijrah. Yang dimaksud hijrah di sini adalah hijrah Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Salah satu inti hijrah itu adalah tentang masalah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Itu banyak sekali hikmatnya. Salah satu hikmat hijrah adalah Nabi mendidik, Nabi mengajarkan, membimbing kepada kita tentang ikhtiar dan berkorban. Yang dimaksud ikhtiar di sini adalah usaha, dan yang dimaksud korban itu adalah mengerahkan apa yang ada di dalam diri kita, baik fisik, pemikiran, bahkan harta yang ada sama kita. Ini didikan yang sangat menarik ini, yang sangat baik dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini dan untuk mencapai kehidupan yang baik, yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi intinya yang pertama, didikan ajaran hijrah itu adalah usaha dan berkorban. Usaha dalam ikhtiar yang dimaksud dalam bahasa Arab, dan berkorban atau kurba itu apa saja yang ada dari diri kita, kita kerahkan. Yang tadi bahasanya fisik, kita kerahkan, harta kita kerahkan, bahkan pemikiran kita kerahkan. Itulah salah satu didikan atau hikmat ketika hijrah Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian contoh dari didikan ikhtiar dan kurban ini di dalam hijrah, itu sejarah membuktikan sebelum Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sahabat beliau yang bernama Abu Bakar As-Siddiq diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menemani beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi satu-satunya sahabat yang diminta oleh Nabi untuk mendampingi, menemani beliau hijrah itu cuma sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu episodenya begini. Ketika sahabat Abu Bakar diminta oleh Nabi untuk menemani beliau hijrah, itu sahabat Abu Bakar girangnya luar biasa, senangnya luar biasa. Disimbolkan ketika sahabat Abu Bakar merasa senang untuk bisa menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian sahabat Abu Bakar membeli 2 ekor onta. 2 ekor onta ini ontanya yang sangat bagus, atau bahasa kita pokoknya sudah bagus betul itu ya, onta. Karena dalam rangka untuk hijrah dari Mekah ke Madinah dalam perjalanan jauh. Kemudian sahabat Abu Bakar membeli 2 ekor onta itu, dan 1 onta itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bahasa mudah saya begini, sahabat membeli 2 ekor onta, 1 buat beliau, sahabat Abu Bakar, 1 berikan kepada Nabi. Tapi ternyata, nah ini menariknya, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ketika 1 ekor onta itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak mau diberi hadiah onta, kecuali Nabi membayar harga onta itu sendiri. Nah, ini menariknya. Jadi kemarin-kemarin Nabi biasa menerima sedekah, tapi ketika diberikan 1 ekor onta oleh sahabat Abu Bakar, Nabi menolak. Kata Nabi, untuk kali ini dalam rangka hijrah, onta ini aku akan bayar, berapa harganya? Ketika Nabi bilang begitu, sahabat Abu Bakar menolak. Jangan ya Rasul, pokoknya ini saya saking girangnya,
Karena saking senangnya, aku membeli sengaja ini 2 ekor onta, satu buat aku, satu buat engkau. Kata Nabi, tidak. Aku tidak akan menerima onta ini, pemberian dari kamu, kecuali aku bayar onta ini. Sahabat Abu Bakar mengerti sifat dan watak Nabi. Maka ketika itu akhirnya sahabat Abu Bakar memberi tahu kepada Nabi berapa harga onta itu, dan Nabi membayar onta yang diberikan oleh sahabat Abu Bakar. Ini yang tadi saya maksud, berarti kita dididik oleh Nabi melalui hijrah ini, ada namanya ikhtiar dan korban. Nabi ikhtiar berkorban itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup dan kehidupan di dunia ini ada usaha dan siap berkorban, termasuk korban adalah dalam bentuk harta yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian salah satu ikhtiar dan korban lagi yang dilakukan oleh Nabi begini. Ketika Nabi dengan sahabatnya Abu Bakar akan berangkat ke Madinah dari Mekah, itu ternyata Nabi dari Mekah ke Madinah tidak melalui jalur yang biasa orang lakukan. Nah, ini hebatnya. Sekali lagi, dari Mekah ke Madinah itu biasanya ada jalur khusus. Dari Mekah ke Madinah ada jalur khusus, ada jalan khusus yang sudah biasa orang lalui. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi seperti itu. Justru Nabi dari Mekah itu ke daerah Yaman dulu, atau istilah sekarang itu ada negara Yaman dulu. Padahal kalau dari Mekah ke Madinah, untuk dari Mekah ke Yaman itu arahnya kebalikan. Saya mau analogin seperti ini. Kita dari utara mau ke selatan. Tapi Nabi dari utara tidak langsung ke selatan, akan tapi Nabi dari utara ke barat dulu, baru mengarah ke selatan. Persis secara geografis, biasanya ketika itu orang kalau dari Mekah ke Madinah itu ada jalan khusus. Tapi Nabi tidak lakukan. Tujuannya apa? Sebab ketika berada di Mekah, Nabi itu dan sahabat-sahabat yang lain termasuk fisik beliau terancam. Maka kalau beliau dari Mekah langsung ke Madinah melalui jalur yang biasa, tentu akan dikejar, tentu akan, ya itulah kehendak mereka orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi. Tapi Nabi mempunyai strategi, Nabi mempunyai siasat. Salah satu cara Nabi yang disebut namanya tadi saya bilang ikhtiar, usaha, dan korban. Berkorban adalah Nabi menjalani perjalanan dari Mekah ke Madinah tidak langsung atau tidak melalui jalur yang biasa dilakukan atau yang biasa dilalui oleh orang banyak. Tapi Nabi melalui Yaman dulu. Istilahnya arahnya itu berlawanan. Inilah strategi Nabi yang disebut namanya ikhtiar Nabi, usaha. Kalau, nah ini pakai logika, kalau ketika itu Nabi hijrah seperti sahabat-sahabat yang lain atau orang-orang yang lain biasa jalani, ya mungkin lain lagi masalahnya. Ini disebut namanya tadi ikhtiar dan korban. Itu salah satu hikmat, salah satu manfaat, salah satu fungsi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Yang pertama adalah ikhtiar dan berkorban. Kita dalam hidup harus ada ikhtiar, harus ada usaha, dan siap berkorban sampai dalam bentuk harta yang ada sama kita. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, itu yang saya maksud hikmat pertama tentang hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, hikmat atau fungsi atau manfaat hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk hikmat adalah niat yang murni. Niat itu sengaja ya, kalau bahasa orang Jawa sengojo ya, sengaja yang murni. Maka ada hadis yang sangat populer, termasuk ini saya bilang kita semua sudah hafal ini hadis. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu harus, nih redaksionalnya, harus dibarengi dengan niat. Jadi hadis ini diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka hadis ini hadis yang otentik, hadis yang sahih, diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah.
Sekarang kenapa kok hadis ini diungkapkan oleh Nabi ketika hijrah? Historisnya begini, sejarahnya. Ada ketika sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu bukan karena mengikuti Nabi kita Muhammad SAW untuk menyelamatkan akidah. Akan tetapi ada sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dalam rangka mencari keuntungan dalam bentuk harta benda. Ternyata ketika orang dalam keadaan susah, orang dalam keadaan butuh ketenangan, keamanan dan sebagainya, ternyata dalam waktu bersamaan masih aja ada orang mencari keuntungan dalam bentuk harta benda. Maka disitulah terusan hadis innamal amalu binniyat dibilang lidunya yusibuha. Tapi ketika hijrah itu niatnya bukan karena Allah. Hijrah itu bukan karena niatnya karena mengikuti ajaran Nabi, akan tapi dalam rangka mengumpulkan harta benda. Sehingga kata Nabi, lidunya yusibuha. Jadi dia mendapatkan harta aja, mendapatkan kehidupan dunia aja, tapi tidak mendapatkan keridhaan dari Allah. Atau ada sahabat lain ketika hijrah niatnya bukan karena mengikuti ajaran Nabi, bukan mengikuti yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi ada satu riwayat, ada orang laki dari Mekah, ya ini bahasa umumnya sekarang, ada orang laki itu sudah suka dengan orang perempuan di Mekah. Ya kalau bahasa kita sekarang sudah pacaran lah, bahasa gampangnya. Ternyata si perempuan dan keluarganya itu termasuk yang taat kepada Nabi. Ketika taat pada Nabi, akhirnya si perempuan ini dan keluarganya ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu. Jadi si perempuan ini itu dari Mekah ke Madinah hijrah bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ternyata yang lakinya, ya pacarnya lah kalau bahasa sekarang biar gampang memahaminya. Pacarnya ketika tahu si perempuan itu pergi ke Madinah hijrah, akhirnya dia nyusul. Ternyata ini orang laki nyusul ke Madinah bukan dalam rangka hijrah. Akan tapi dia ngejar si pacarnya tadi. Dia mengejar si perempuan itu tadi. Gitu. Maka terkenalah orang laki-laki ini hijrah bukan karena memenuhi ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Akan tapi hijrahnya karena mengejar perempuan tadi. Sehingga di dalam urutan hadis tadi, innamal amalu binniyat, itu ada terusannya, awim ro'atin yankihuha. Jadi ada orang hijrah itu dalam rangka mengumpulkan harta aja, bukan karena untuk bebas ibadah, akan tapi dalam rangka mengumpulkan harta. Yang kedua, ada orang hijrah itu karena mengejar perempuan. Makanya kata Nabi, awim ro'atin yankihuha. Ya kalau dia hijrahnya karena mengejar perempuan, ya dia dapat perempuan itu saja, gitu. Maka disinilah yang tadi saya bilang, didikan atau hikmah hijrah itu yang kedua adalah niat yang murni. Maka orang-orang atau sahabat-sahabat itu ketika hijrah itu kalau dalam rangka niatnya mengikuti ajaran Nabi, tentu untuk mendapatkan tentraman, menyelamatkan akidah, itulah orang-orang atau sahabat-sahabat hijrahnya yang murni. Nah, bagaimana korelasinya hadis ini yang disebut namanya niat yang murni dengan zaman sekarang? Kalau zaman sekarang yang disebut namanya hikmat hijrah dalam bentuk niat, itu oleh ulama fungsi, nah ini menyebutnya fungsi ya. Fungsi niat itu minimal ada dua. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Jadi untuk zaman sekarang nih, zaman yang modern, zaman yang kontemporer, tentang hadis Nabi innamal a'malu binniyat, itu minimal fungsi niat itu ada dua. Yang pertama, fungsi niat itu adalah al-farqu baina ibadah wal adah. Yang pertama, fungsi niat itu adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Sekali lagi, fungsi niat yang pertama adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Apa contohnya? Biar mudah begini memahaminya. Kita kalau mandi itu kan tujuannya untuk membersihkan fisik kita. Sekali lagi, kita kalau mandi ya secara adat ya, secara kebiasaan kan tujuannya membersihkan
fisik kita. Tapi kalau ada orang mandi, dia lakukan untuk sholat Jumat, maka mandinya itu dianggap mandi yang ibadah. Ya, saya mau contohkan kita aja. Ketika kita mau melakukan sholat Jumat, kita mandi. Kita mandi itu kan biasanya adalah untuk membersihkan fisik. Tapi kalau kita mandi dalam rangka niat untuk pergi sholat Jumat, maka mandi kita itu dianggap mandi yang ibadah. Itulah yang disebut tadi beda. Ketika ada orang mandi untuk membersihkan fisiknya aja, tapi ada orang mandi dalam rangka untuk menunaikan sholat Jumat, maka itulah yang membedakan karena niatnya. Dan itu pula yang dimaksud tadi, niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Atau ketika ada orang makan, atau ketika ada orang minum, kita ini natural ya, alami, kita perlu makan, perlu minum. Tapi ketika kita makan atau ketika kita minum itu dalam rangka berbuka puasa, seperti kayak kemarin kita bulan Ramadan, kita mau buka puasa, gitu. Maka ketika kita makan dan minum dalam rangka buka puasa itu, niatnya adalah untuk beriftar, niatnya untuk berbuka puasa, maka makan dan minum kita itu adalah dinilai ibadah. Pembedanya karena apa? Niat untuk buka puasa. Apakah buka puasa aja? Tidak. Ketika kita bersahur, ya mungkin biasanya kita kalau makan bisa jadi makan sore, makan malam, atau mungkin tengah malam kali, bangun tidur, berasa lapar, makan dan sebagainya. Itu namanya makan minum yang biasa. Tapi kalau makan dan minum itu diniatkan untuk niat puasa besok hari, maka yang disebut namanya sahur, itulah yang disebut makan dan minum ibadah. Maka di sini yang tadi bahasa fungsi niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi kalau kita makan minum, itu semuanya merupakan kebiasaan. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, itulah yang disebut fungsi niat, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, itu yang disebut namanya fungsi ya, atau manfaat niat. Yang pertama adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau ya sesuatu yang tidak kita niatkan untuk ibadah. Yang kedua, fungsi niat, dan ini sangat penting ini. Artinya biasa kita lakukan. Fungsi niat yang kedua adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sekali lagi, fungsi niat yang kedua itu adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Salah satu contoh begini. Ketika kita sebelum sholat subuh, kita sholat sunat 2 rakaat. Nah, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh inilah yang membedakan antara sholat sunat dengan sholat wajib. Yang membedakan itu adalah niatnya. Sama ketika kita mau sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib kita sholat sunat 2 rakaat, atau setelah maghrib kita sholat sunat 2 rakaat, itu yang menentukan pembedanya adalah niat. Maka niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Di antara yang satu ibadah dengan ibadah yang lain adalah ada ibadah yang sunnah, ada ibadah yang wajib. Maka kayak tadi, sebelum sholat maghrib kita sholat sunat 2 rakaat, itulah disebut sholat sunnah. Dan ketika kita sholat maghrib, itu kita melakukan sholat maghrib 3 rakaat, yang membedakan adalah niatnya. Maka sekali lagi, niat atau fungsi niat yang kedua adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Atau bahasa mudah, membedakan antara ibadah yang sunnah dengan ibadah yang wajib. Seperti tadi saya contohkan masalah puasa, seperti itu juga. Yang membedakan puasa sunnah dan puasa wajib itu adalah niatnya. Kayak sekarang nih hari Kamis, kita niat puasa sunnah gitu. Tapi ketika Ramadan itu adalah niat puasanya adalah puasa wajib. Maka akan saya kaji lebih dalam lagi nih masalah niat. Karena salah satu hikmat, salah satu manfaat, salah satu fungsi niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain.
yang membedakan itu adalah niatnya. Begini, kalau kita niat puasa sunnah, itu beda dengan niat puasa wajib atau Ramadan. Yang membedakan antara niat puasa sunnah dengan niat puasa wajib atau Ramadan, kalau niat puasa sunnah itu diniatkan setelah subuh boleh. Ya kayak sekarang lah saya contohin. Andai kata ada saudara-saudara, kawan-kawan kita, yang dia puasa sunnah hari Kamis, itu niatnya setelah subuh boleh. Jam 6, jam 7, bahkan jam 8. Kira-kira jam 8, pas ingat, oh ini hari Senin, oh ini hari Kamis, udah dah saya puasa sunnah aja, boleh. Kenapa? Sebab puasa sunnah itu diniatkan setelah subuh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau untuk puasa wajib, maksudnya puasa wajib ini puasa Ramadan, itu niatnya wajib sebelum subuh. Itu disebut namanya ditabitkan, diinapkan. Oleh karena itu kita, saya bilang kita ini, itu kalau niat puasa Ramadan itu biasanya setelah sholat taraweh. Tujuan apa? Jangan sampai niat puasa Ramadan itu setelah subuh. Kalau niat puasa Ramadan setelah subuh itu tidak dianggap sah ibadah puasa kita. Maka sekali lagi, kalau puasa sunnah niatnya setelah subuh boleh, tapi kalau puasa Ramadan niatnya wajib sebelum subuh. Makanya biar tambah marem, biar tambah mantep. Ini biasanya kita niat puasa Ramadan itu adalah setelah taraweh. Memantapkan bahwa niat puasa Ramadan itu diinapkan. Itu yang tadi saya bilang. Jadi fungsi niat yang kedua adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau bahasa mudah membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Nah, makanya saya populerkan itu adalah membedakan antara puasa sunnah, contoh hari Senin dengan Kamis, dengan puasa wajib yaitu pada bulan Ramadan. Kemudian tahap selanjutnya, niat itu tadi fungsinya yang pertama membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua, niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau bahasa mudahnya membedakan antara ibadah sunnah dengan wajib. Kemudian sekarang hakikat niat itu. Artinya niat itu sebetulnya boleh dalam hati aja atau wajib kita keluarkan atau kita talafuzkan. Nah ini yang menarik. Bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita, ya semuanya ya, saya bilang kita ini, kita ada yang bisa khusyuk melafazkan niat itu di dalam hati aja. Tapi tidak sedikit, ya mungkin termasuk saya secara pribadi, itu justru niat itu akan tambah khusyuk kalau kita talafuzkan, kita ucapkan. Sekali lagi ini bahasa ya, biar mudah memahaminya, karena diungkapkan oleh para ulama. Diungkapkan oleh para ulama itu berdasarkan hadis Nabi. Hakikat niat itu ada di dalam hati. Itu intinya. Nah, makanya ada kawan-kawan kita itu ketika niat itu dia tambah mantep, tambah marem itu di dalam hati aja. Tidak dikeluarkan, tidak ada suaranya, tidak diucapkan gitu. Tapi tidak sedikit, ya berarti banyak juga. Makanya tadi saya bilang termasuk saya secara pribadi itu justru akan tambah mantep, akan tambah khusyuk, akan tambah marem ketika niat itu ditalafuzkan, diucapkan. Nah berarti pemahamannya, apabila ada yang niat itu di dalam hati saja, itu nggak apa-apa, bagus. Dalam rangka biar tambah khusyuk. Tapi sekali lagi, kalau ada orang termasuk kita ini, niat itu diucapkan, itu bisa jadi justru tambah khusyuk. Jadi kekhusyuan niat itu bisa di dalam hati aja, ada yang tambah khusyuk niat itu diucapkan. Maka saya akan ungkapkan salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Memang sering saya kemukakan ya di beberapa tempat, termasuk beberapa kali saya ceramah di Masjid Darul Ilmi PTIK. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, niat itu yang mustahab adalah ditalafuzkan, diucapkan. Maka persis ketika kita niat ibadah apa saja,
itu baiknya memang ditalafuzkan, diucapkan. Contoh, ketika kita mau sholat subuh, itu kita ucapin usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Atau tadi kita sudah contohkan masalah puasa. Puasa kita niatkan dengan kita ucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan. Atau kita niat termasuk ketika kita mandi, tadi saya bilang, ini contohnya, ketika kita mandi dalam rangka untuk sholat Jumat, nggak mesti pakai bahasa Arab niat itu. Saya niat mandi sunnah dalam rangka untuk menunaikan sholat Jumat. Atau, ini sangat populer ini, membedakan antara mandi sunnah dengan mandi wajib. Kalau tadi mandi sunnah karena mau melakukan ibadah sholat Jumat, itu berdasarkan hadis Nabi itu sunnah. Jadi sebelum sholat Jumat mandi itu sunnah. Tapi ada mandi yang wajib, yang mungkin bahasa populernya mandi junub atau mandi jinabah. Itu beda lagi niatnya. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Sekali lagi tidak harus bahasa Arab, sesuai dengan kemantapan kita. Kalau kita mantapnya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah, monggo silahkan. Gitu. Tapi kalau niatnya pakai bahasa Arab tadi nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Jadi yang menarik tadi saya katakan, niat itu hakikatnya ada di hati berdasarkan hadis Nabi. Makanya sampai sekarang ya banyak kawan-kawan kita itu kalau niat di dalam hati aja gitu. Tidak ditalafuzkan, tidak diucapkan. Tapi sekali lagi di dalam kajian fikih, dan saya lebih cenderung yang seperti ini, dalam pandangan mazhab Syafi'i, niat itu mustahab. Sangat dianjurkan ditalafuzkan, diucapkan. Ya seperti sekarang ini, ketika kita mau puasa, ketika kita mau sholat, termasuk mandi, mandi sunnah atau mandi wajib, itu sangat-sangat dianjurkan untuk ditalafuzkan. Gitu. Ya tadi, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar, nawaitul ghusla. Bahkan ketika kita mau sholat id, nawaitul ghusla li'idil fitri, atau nawaitul ghusla li'idil adha sunnah lillahi ta'ala. Nah itu loh salah satu hikmat ya, salah satu manfaat, salah satu fungsi ketika kita mengucapkan niat. Jadi intinya dalam kesempatan yang baik pada pagi hari ini, saya coba memberi kesimpulan. Jadi hijrah itu yang dimaksud pergantian tahun, yang sekarang ini adalah tahun 1443, adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu kita dibimbing, sekali lagi kita dididik. Yang pertama adalah ada ikhtiar dan korban. Ikhtiar, usaha, korban, perlu ada pengorbanan. Pengorbanan itu universal ya, apa aja. Melalui fisika, melalui pemikiran kah, melalui ilmu kah, bahkan melalui harta. Itu didikan yang pertama. Yang kedua, didikan hijrah itu adalah niat secara ikhlas. Nah, niat secara ikhlas itu tadi ya bisa kita ucapkan dalam bentuk kata-kata, atau ada ketika kita mengucapkan niat itu tidak dalam bentuk kata-kata tapi dalam hati saja. Maka salah satu fungsi niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kemudian niat itu fungsinya diantaranya adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Atau bahasa populer, niat itu membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk bisa menjiwai peringatan hijrah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu memantapkan ketika kita berikhtiar dalam hidup dan kehidupan di dunia ini, dan yang didampingi dengan niat yang ikhlas, yang tulus, sehingga kita mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Usnan Naim untuk ceramah pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon izin Ibu Kasubag Minwa atau dari pejabat Korwa, apakah ada yang dapat disampaikan sebelum mengakhiri kegiatan Minwatal pada pagi hari ini?
Mohon izin apabila tidak ada, untuk siap Ibu. Silakan mahasiswa dilanjut kegiatan belajar pada hari ini. Sekaligus saya mengingatkan untuk rencana webinar dari Difumas yang saya sudah sampaikan kepada Ketua Angkatan, tolong disiapkan 15 nama sesuai dengan surat. Sebelum pertengahan siang ini, saya sudah terima daftar nama yang akan mengikuti kegiatan webinar tersebut. Untuk ketentuan, sama seperti sebelumnya, administrasi maupun sprint menyusul. Silakan dilanjut. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Komandan. Mohon izin untuk senior dan rekan-rekan dapat melanjutkan kegiatan selanjutnya, khusus untuk angkatan 79 dapat langsung masuk ke room Zoom kelas yang telah disediakan. Terima kasih untuk kegiatan binrotal pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.